Ibu Lela sedang melakukan kegiatan apa, Bu? Ini Bu, saya lagi mengoreksi tugas siswa Bu. Oke, mohon izin ya Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini saya akan berbincang sedikit tentang rencana dalam melaksanakan mempersiapkan pembelajaran Ibu. Jadi di sini saya sedang melakukan kegiatan dalam mempersiapkan supervisi akademik Bu. Tujuan dari supervisi akademik ini sendiri nanti diharapkan Ibu mengetahui kompetensi Ibu sebagai seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga Ibu bisa merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini Ibu lakukan, dan harapannya Ibu dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa Ibu sendiri. Oh iya Bu. Iya Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat saya menginformasikan bahwa saya akan mengadakan kegiatan observasi akademik ini, Bu? Secara pribadi Bu ya, kalau saya itu sangat merasa senang Bu ya dengan adanya supervisi ini. Karena di sini saya itu berharap itu dapat melakukan refleksi terhadap diri saya sendiri Bu ya. Nah, di sini saya berharap bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan kompetensi saya Bu ya dalam proses pembelajaran, supaya untuk kedepannya itu pembelajaran saya itu bisa lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah kalau Ibu tidak merasa terganggu, justru Ibu merasa senang dengan kegiatan supervisi ini. Baiklah, nanti saat supervisi Ibu mohon maaf, materi apa yang akan disampaikan dan juga akan dilaksanakan di kelas berapa ya Bu ya? Saya nanti akan menyampaikan materi bahasa Indonesia Bu ya, itu tentang teks prosedur di kelas 11/4. Oke, berarti Ibu akan menyampaikan materi teks prosedural, materi bahasa Indonesia di kelas 11/4 ya Bu ya. Tujuan pembelajaran dari materi ini sendiri apa ya Bu? Untuk tujuannya sendiri itu ada 3 Bu ya. Untuk yang pertama itu siswa itu dapat membuat kerangka karangan sesuai kerangka yang teks prosedur itu ya, kan berbentuk karangan itu sesuai dengan strukturnya Bu ya. Terus yang kedua itu peserta didik itu dapat mengembangkan kerangka teks yang sudah mereka bikin tadi, dan yang ketiga itu mereka dapat menuliskan teks prosedur itu yang secara utuhnya. Oke, baik. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran teks prosedural ini ya Bu ya. Oke, dengan tujuan pembelajaran pada teks prosedural ini Bu, menurut Ibu nih area pengembangan apa yang ingin Ibu capai untuk murid Ibu di dalam kelas, dan juga area pengembangan apa yang ingin Ibu capai dalam konteks Ibu sebagai seorang guru? Kalau untuk pengembangan pada siswa itu Bu ya, saya ingin peserta didik itu lebih percaya diri Bu ya dalam diskusi, kolaborasi, dan keaktifan siswa dalam atau saat pembelajaran berlangsung Bu ya. Sedangkan untuk saya sendiri, saya pribadi atau guru yang lain itu, saya berharap itu dapat mengemas Bu ya, mengemas pembelajaran yang terjadi sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, dan juga sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, sudah baik sekali ya Bu ya. Jadi artinya dalam pembelajaran nanti Ibu berharap nih dapat menumbuhkan kepercayaan diri, kolaborasi, dan keaktifan siswa Ibu ya. Dalam pembelajaran nanti kalau misalnya nih Ibu pengen menampilkan aspek kolaborasinya, dapat dimunculkannya seperti apa Bu? Untuk memunculkan aspek kolaborasi itu antar peserta didiknya Bu ya, saya akan mengoptimalkan diskusi kelompok siswa Bu ya, dimana yang sebelumnya itu saya akan melakukan asesmen diagnosis Bu ya. Jadi untuk mengetahui kebutuhan peserta didik itu seperti apa Bu ya. Oh gitu ya. Jadi nanti Ibu akan menyampaikan bahwa area pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu adalah mengoptimalkan kemampuan untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, dengan harapan yang tadi Ibu inginkan, tantangan dan hambatan yang biasanya akan Ibu temui itu seperti apa Bu kira-kira? Kalau untuk tantangan itu sendiri itu salah satunya itu siswa yang kurang aktif Bu ya. Karena apa Bu? Kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia itu mereka itu menganggap bahwa katanya pelajaran bahasa Indonesia itu gampang Bu ya. Nah, kalau seperti kita tahu kan, kalau misalnya pelajaran matematika, fisika itu kan hitung-hitungan Bu ya. Tapi kalau di sini
mereka itu ya menganggap pelajar bahasa Indonesia itu gampang seperti itu Bu. Oke. Kemudian berarti tantangan tadi itu di sini bahwa kalau menurut Ibu dengan ingin memunculkan aspek kolaborasi, Ibu juga berharap untuk menimbulkan keaktifan dari peserta didik dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu ya Bu ya. Nah kalau begitu Bu, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan tujuan Ibu tadi? Ya, awalnya itu saya akan melakukan asesmen diagnostis Bu ya. Jadi sehingga saya bisa mengetahui kesiapan belajar siswa dan juga gaya belajar siswa itu yang seperti apa Bu ya. Lalu saya akan menyusun RPP berdiferensiasi Bu ya. Kemudian saya juga akan menyiapkan media yang interaktif jadi dan juga menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik yang gunanya untuk memudahkan siswa itu dalam belajar. Oke, baiklah. Sudah sangat baik sekali ya Bu strategi yang ingin Ibu susun mulai dari tes asesmen diagnosis, RPP sampai ke lembar kerjanya ya Bu ya. Nah, saat supervisi nanti Bu, pada bagian mana yang Ibu ingin saya membantu dalam mengembangkan area ini sehingga dia lebih berkembang lagi Bu? Saya berharap Ibu dapat menilai bagaimana saya menerapkan pembelajaran diferensi di kelas Bu. Apakah sudah baik atau belum, atau ini kurang harus diperbaiki, yang mana seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi Ibu ingin meminta bantuan saya untuk lebih melihat lagi bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nanti ya Bu ya. Baik, untuk mengetahui kalau pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, indikator apa yang nanti Ibu akan gunakan Bu? Untuk indikator tercapaiannya itu bila tujuan pembelajaran yang telah saya susun atau telah saya siapkan itu tercapai Bu ya. Lalu saya akan melakukan evaluasi setelah melakukan pembelajaran itu Bu. Nah di sana saya akan memberikan post-test kepada siswa tersebut dan apabila hasil post-testnya itu bagus itu akan saya jadikan sebagai tolak ukur keberhasilan saya dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu akan menjadikan tolak ukurnya itu adalah dengan melaksanakan post-test setelah melakukan pembelajaran gitu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, saya rasa persiapannya sudah baik sekali. Kalau begitu jadwal Ibu di kelas kapan ya Bu ya agar saya bisa secepatnya melakukan supervisi ini? Kebetulan besok saya ada pelajaran di kelas 11.4 Bu, itu jam 3.4 Bu. Oh, jam ketiga dan jam keempat ya, berarti sekitar jam 9 ya Bu ya? Iya. Oke, kalau begitu besok saya mohon izin ya Bu ya untuk mendampingi Ibu di kelas untuk melakukan supervisi akademik ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baiklah Ibu, persiapan Ibu sudah baik sekali. Selanjutnya nanti setelah kita pra observasi, besok kita akan observasi. Selanjutnya nanti setelah melakukan supervisi di kelas, ya tetap observasi, saya mungkin akan melakukan juga percakapan kembali Bu, yaitu percakapan pasca observasi untuk mengetahui bagaimana sih pelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas, apakah sudah sesuai dengan harapan yang ingin kita capaikan nanti ya Bu ya? Iya. Makasih banyak ya Bu Lela untuk waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Kalau begitu sampai ketemu besok ya Bu ya. Sama-sama, sampai ketemu besok Bu. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elia Suharti. Hari ini akan mengadakan supervisi akademik di kelas 11.4 bersama dengan Ibu Lelawati yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, Ibu Lela akan membahas materi teks prosedural. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama pembelajaran mohon tidak merasa canggung atau terganggu karena saya akan mengamati dari belakang. Oke, silakan tetap untuk berjalan belajar seperti biasanya ya. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih ya Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi sudah berdoa belum? Belum. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Ridho pimpin dulu doanya ya. Semua siap. Marilah teman-teman sebelum belajar berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih semangat? Sudah sarapan? Untuk mengecek yang tidak hadir hari ini, kita absen dulu sebentar ya. Andini Duyanti, Bima Alrido, Esti Komala, Santana Deha, Rizky Aditya, Sahrial Effendi. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Jadi Ibu harapkan kedepannya juga akan seperti ini untuk motivasi kalian belajar itu tetap semakin meningkat ya. Jadi untuk kehadirannya itu selalu datang tepat waktu, tidak ada apa sebagainya. Kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Jadi biar semangat kita itu juga ikut membara ya, seperti lagu wajib ini. Silakan untuk semuanya berdiri. Jadi nanti pas lagunya sudah muncul itu suaranya dibesarkan ya. Jadi jangan lemas, nanti lemas ngantuk tidur kamu di situ ya. Kita juga bisa lebih semangat lagi. Saya mau nanya, ada yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Tidak? Masih. Coba siapa yang masih ingat? Siapa? Coba, 500. Oke, ya. Itu. Jadi pelajaran kemarin itu kita mempelajari tentang pengertian teks prosedur dan langkah-langkahnya. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kali ini, Ibu mau nanya dulu. Ada yang di rumahnya ya, di rumahnya itu ada yang pernah disuruh misalnya bikin kopi atau bikin teh atau masak mie dan sebagainya. Pernah. Tahu cara-caranya? Tahu. Langkahnya? Tahu. Atau tahap-tahapannya tahu kan? Tahu. Jadi misalnya si Riza, tolong misalnya buatkan bapak misalnya atau ibu teh. Bisa kan Riza? Bisa ya. Oke. Jadi nih hari ini kita itu akan mempelajari tentang apa? Itu yang kemarin kan? Kalau kemarin kita penjelasannya kan? Berarti kalau di hari ini kita ya, kita praktek tentang pembuatan sesuatu ya. Entah itu masakan, minuman dan sebagainya. Sebelum Ibu mulai materinya, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Ya, bisa dilihat tujuan pembelajaran itu setelah nanti ya, nanti kan akan ada tampilan video. Jadi diharapkan kalian setelah melihat video tersebut kalian bisa mengidentifikasi ya, alat, bahan maupun cara-caranya. Ya. Terus yang kedua itu kalian bisa atau mampu membuat karangan atau kerangka teks prosedur. Terus yang ketiga itu kalian mampu mengembangkan dan yang terakhir kalian
Ya, silakan kalian kerjakan dulu ini, baru nanti kita masuk ke berdiri semua. Sudah? Sudah. Dengarkan kata-kata saya. Agak renang sedikit biar tidak tabrakan ya. Ya. Kalau ibu bilang, dengarin kata-kata ibu. Kalau ibu bilang pegang telinga, silakan pegang telinga. Kalau saya bilang pegang kepala, silakan pegang kepala. Rentangkan tangan, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidung. Fokus, pegang telinga, tangan berdepan, lompat, lompat kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, duduk. Untuk masuk materi, kalian bisa lihat dulu tampilan video di depan ini. Silakan kalian perhatikan video ini. Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan: alat, mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos waffle, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih sudah menonton. Sudah lihat kan tadi? Yang tahu itu tadi cara membuat apa? Jadi itu tadi benar ya yang kalian jawab tadi. Itu cara pembuatan es coklatos matcha. Jadi dari video itu kalian kan bisa melihat, ditampilkan yang pertama itu ada tujuannya. Ya, tujuannya berarti tujuan kita membuat itu untuk apa? Atau bisa jadi penjelasan dari yang kita buat itu. Terus tadi ada bahannya. Terus ada juga bahan-bahannya. Ya. Jadi untuk lebih paham lagi, ya. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan untuk pembagian kelompok itu berdasarkan minat yang kalian miliki, ya. Nanti akan Ibu bagi itu per kelompok berdasarkan minat yang kalian miliki, ya, minat kalian itu. Jadi untuk kelompoknya ini kita bagi menjadi 3. Dapat semua kan kelompoknya? Sudah. Ibu bagikan kepada ibunya. Mana? Sudah dapat?
Dicatat langkah-langkahnya. Langsung ya dicatat. Terus bahan-bahannya apa ya? Dicatat. Sudah siap semua kan? Ya. Kita mulai dari kelompok 1, 2, 3 dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Andini Julianti. Saya Saya Rizka. Saya Jika Diono. Saya Tenana Jennifer. Saya Rima Fiza. Saya Diki. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik yang kami pilih adalah cara membuat kopi. Tujuannya adalah kita mengetahui cara membuat kopi dan mengetahui langkah-langkah pembuatan kopi. Alat yang dibutuhkan yang pertama garpu, yang kedua 1 cup kopi, yang ketiga air hangat. Cara pembuatan: 1. Buka bungkus kopi, keluarkan bubuk kopi, lalu tuangkan air panas secukupnya. Lalu tunggu beberapa menit. Lalu tiriskan. Lalu buka penutupnya. Tambahkan bumbu. Aduk hingga merata. Kopi cup siap untuk disajikan. Kopi merupakan makanan yang praktis dan mengenyangkan, cocok untuk menemani aktivitas sehari-hari atau perjalanan. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tampilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Maksud Ramadhani. Nama saya Fizan Adha. Nama saya Jadi Pekapiati. Nama saya Malatu Solihah. Nama saya Keisha Yusri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terinspirasi dari sosial media dengan judul Cara Membuat Nasi Goreng. Alat dan bahan. Alat: wajan, spatula. Ya. Jadi dari yang sudah kita lihat, kita amati atau kita praktekkan di sini tadi, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Hah? Nama saya Bu. Coba ini. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah tentang teks prosedur yang menjelaskan bagaimana cara dan langkah membuat sesuatu dengan beraturan dan benar. Oke, benar sekali ya. Ini beri tepuk tangan dulu. Aman kalian tadi yang sudah kita pelajari tadi. Di sini nanti Ibu akan membagikan selembaran refleksi ya. Nanti silakan diisi.
Ya, tadi saya Ibu sudah membagikan lembaran ya. Untuk itu ada satu itu yang postesnya. Jadi kalian kerjakan dulu yang bagian postesnya ya. Yang bagian postesnya kalian kerjakan dulu. Nanti setelah Ibu bilang selesai itu harus dikumpulkan. Ya. Untuk postesnya silakan dikumpul. Satu orang. Dan orang dikumpulkan. Diambil. Ayo, kumpul. Kumpul. Ambil. Sudah kumpul semua kan? Kalau sudah kumpul semua, tadi kita lanjut ke bagian refleksi. Ya, untuk tadi sudah mempelajari tentang apa? Yang kita pelajari tentang praktek membuat ada komik, ada celengan. Jadi untuk tadi kan saya juga sudah membagikan yang kembali itu tadi. Untuk yang bagian refleksinya silakan dilihat. Itu kan ada pertanyaan ya, pertanyaan tentang refleksi atau pembelajaran hari ini. Jadi silakan kalian tuliskan apa saja yang kalian alami dari pembelajaran hari ini. Bisa sudah? Sudah belum? Kalau sudah, coba si 500 silakan bacakan refleksi diri. Refleksi saya pada hari ini pada pembelajaran hari ini saya cukup memahami tentang pengertian, tujuan, struktur dan kaidah pembacaan dari teks prosedur. Kemudian saya cukup terampil dalam membuat teks prosedur. Dan kemudian menurut saya pembelajaran tentang teks prosedur cukup menarik. Alasannya karena pada pembelajaran ini saya dapat mengerti apa saja dan bagaimana struktur teks prosedur. Dan saya harap pembelajaran berikutnya bisa lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Dan perasaan saya pada pembelajaran kali ini saya sangat senang karena materinya mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Lanjut. Siapa lagi? Si siapa? Si Marcella. Bagaimana tingkat pemahaman kamu tentang pengertian, tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur? Memahami. Bagaimana tingkat keterampilan kamu untuk membuat teks prosedur? Terampil. Menurutmu pembelajaran tentang teks prosedur menarik atau tidak? Menarik karena saya jadi tahu langkah-langkah membuat sesuatu. Apa harapanmu untuk pembelajaran berikutnya lebih menarik dan seru lagi? Mungkin untuk dua ungkapan dari si 500 dengan si Marcella tadi itu bisa sedikit kita simpulkan ya. Ya. Jadi intinya untuk suasana pembelajaran hari ini meskipun agak panas ya, panas, tapi semoga saja kedepannya itu tidak lagi. Jadi terima kasih untuk Malatus dan Marcella ya.
pembelajaran tetap seperti ini, bahkan makin meningkat. Ya. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang teks prosedur, tentang pembuatannya. Untuk minggu depannya kita ketemu lagi ya. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang puisi. Ya, tentang puisi. Jadi siapkanlah pengetahuan kalian atau urak-urak, misalnya saya punya puisi atau apa gitu. Jadi boleh dibawa ya. Oke, mungkin hari ini pertemuannya cukup sampai di sini ya. Jadi sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Seperti tadi, masuk kita baca doa, berarti pulang harus baca doa. Oke, siapa yang mau memimpin doanya? Si Marcel. Oke, silakan memimpin Marcel. Mohon siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya itu tadi pelajaran hari ini, pertemuan hari ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lela, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Bu Nina untuk mendampingi kegiatan pasca observasi hari ini ya Ibu ya. Baik Bu Lela, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya ya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Setelah kita melakukan supervisi di kelas sebelumnya ya Bu ya. Baik Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi ini. Tujuannya adalah agar Ibu dapat merefleksi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas sebelumnya. Kemudian diharapkan juga Ibu bisa meningkatkan aksi pengembangan diri Ibu terkait peran Ibu sebagai seorang guru yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan muridnya Ibu di dalam kelas. Dan dalam hal ini kita berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Baik Bu Lela, setelah mengadakan kegiatan observasi kemarin, bagaimana perasaan Ibu Lela? Alhamdulillah Bu ya, saya merasa sangat lega dan sangat senang sekali Bu ya, karena dari awal sebelumnya itu saya sudah menyusun RPP Bu ya, menyusun LKPD, menyusun media dan bahan ajar Bu ya, sehingga dalam melaksanakan kegiatan observasi bersama Ibu itu saya bisa maksimal dalam pembelajaran di dalam kelas. Oke, jadi strategi yang Ibu rencanakan sudah bisa Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu tetapkan kemarin gitu ya, apakah tujuan pembelajaran yang sudah diterapkan itu semuanya tercapai Bu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya rasa pada kegiatan observasi kemarin itu tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai ya. Hal itu bisa dilihat dari kemampuan peserta didiknya itu dalam berdiskusi, yaitu kepercayaan dirinya itu sudah bisa ditunjukkan ya, walaupun masih banyak yang kurang maksimal. Oke. Baik, menurut Ibu nih setelah kemarin mengadakan pembelajaran di dalam kelas gitu ya, Ibu ngambil modenya mode diskusi kelompok gitu ya. Bila kita membuat suatu skala dari 1 sampai 10 nih Bu, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira saat ini Bu Lela menilainya sudah ada di skala berapa? Menurut saya sendiri Bu ya, saya itu berada di skala 8 ya. Kenapa seperti itu? Karena saya merasa itu masih ada yang belum maksimal Bu di penerapan pembelajaran berdiferensiasinya Bu. Oke, jadi menurut Ibu ada beberapa hal gitu yang belum muncul dalam pembelajaran berdiferensiasi kemarin ya Bu ya. Jadi kalau begitu menurut Ibu bagian mana nih dari proses pembelajaran kemarin itu area pengembangannya yang sudah direncanakan, yang sudah tercapai, dan bagian mana juga area pengembangannya itu yang belum tercapai? Menurut saya bagian yang sudah baik itu adalah pada aspek penguasaan kelasnya Bu.
karena di sana itu terlihat untuk saat diskusi kelompok itu mereka sudah terlihat aktif Bu ya, untuk kolaborasi dengan temannya itu juga sudah terlihat. Terus untuk yang bagian yang harus ditingkatkan lagi itu pada aspek proses pembelajaran berdiferensiasinya Bu, karena kemarin itu saya itu merasa dalam prosesnya itu belum terlaksana Bu. Karena untuk yang observasi kemarin itu saya hanya maksimal pada diferensiasi prosesnya Bu, sedangkan untuk produk dan kontennya itu belum bisa maksimal. Baik Ibu, jadi menurut Ibu untuk area pengembangan dari murid sudah tercapai gitu ya Bu ya. Jadi hal ini terlihat dari kemampuan anak untuk berkolaborasi dalam diskusi kelompoknya gitu ya. Mereka terlihat lebih aktif, lebih percaya diri dalam memaparkan hasil diskusi di depan teman-teman yang lain ya Bu ya. Sedangkan untuk pengembangan area pengembangan pada guru, ada beberapa hal yang menurut Ibu harus ditingkatkan lagi gitu ya Bu ya. Kalau begitu Ibu, saya mohon izin untuk menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan kemarin ya Bu ya. Iya. Iya, dari hasil pengamatan kemarin Ibu, saya melihat bahwa apa yang dilakukan barusan, bahwasanya anak-anak terlihat lebih aktif dan percaya diri dan berkolaborasi dengan baik dalam kegiatan diskusi kelompoknya, itu sudah betul ya. Sedangkan dari segi pengembangan dalam hal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, yang kita lihat kemarin bahwa penerapan diferensiasi prosesnya menurut saya sudah sangat baik ya Bu ya, karena di sini Ibu sudah menampilkan pertanyaan pemantik, kemudian juga Ibu meminta mereka berdiskusi dalam kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran yang ditampilkan. Sedangkan pada bagian diferensiasi konten menurut saya nih Bu sudah terlihat tapi belum maksimal, memang betul. Namun sesuai dengan pengamatan saya juga di bagian diferensiasi produk nih mungkin yang belum muncul ya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu, menurut Ibu nih selanjutnya untuk memaksimalkan area pengembangan diferensiasi konten dan juga diferensiasi produk ini apa sih yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, yang saya pikirkan saat ini Bu ya, untuk memaksimalkan area pengembangan yang belum maksimal itu, saya akan melakukan asesmen diagnostis Bu ya, diagnostis. Jadi yang di sini itu untuk melihat ke minat mereka itu Bu ya, minat bakat dari peserta didik itu Bu. Oke, jadi menurut Ibu untuk memaksimalkan yang belum tercapai tadi, Ibu akan memfasilitasi kebutuhan murid dari segi diferensiasi produknya tadi. Ibu akan melakukan kegiatan asesmen diagnostik non kognitif gitu ya Bu ya, untuk dapat membaca secara jelas gaya belajar siswa gitu ya Bu ya. Iya. Sehingga bisa memfasilitasi kebutuhan belajar mereka nanti ya Bu ya. Iya. Oke, sudah baik ya Bu ya, artinya proses pembelajaran nanti Ibu sudah siap dengan diferensiasi prosesnya, diferensiasi produk, dan juga diferensiasi kontennya ya Bu ya. Baik nih, menurut Ibu untuk kedepannya ya, tindak lanjut apa nih yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan itu setelah observasi ini adalah saya merasa perlu sumber informasi baru Bu. Mungkin saya akan mencari di PMM Bu ya, karena di situ sudah banyak kan Bu ya. Jadi mungkin di sana saya bisa meniru ataupun modifikasinya itu Bu ya. Terus untuk di sekolah kita juga kan sudah ada komunitas belajar gitu ya Bu ya, yang untuk gunanya sebagai wadah kolaborasi antara guru untuk berbagi praktik baik. Oke, luar biasa sekali ya Bu pemikiran ke depan Ibu. Jadi Ibu ternyata sudah berpikir bahwa akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolahan untuk berbagi pengalaman, berbagi mungkin sambil refleksi diri, lalu juga mungkin setukar pikiran ya Bu ya. Dan juga pemanfaatan platform PMM sendiri yang mungkin saat ini banyak sekali contoh-contoh pembelajarannya ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke Ibu, dari rencana tindak lanjut tadi nih, kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana ini, dan menurut Ibu nih jangka waktu pelaksanaannya berapa lama?
kalau mau lihat kegiatan pembelajaran di sekolah Bu ya, rencana tindak lanjut itu akan saya lakukan secepatnya Bu ya. Dan saya akan melaksanakannya itu minggu depan Bu. Untuk jangka waktunya itu mungkin kurang lebih itu 2 bulan Bu, karena di sini kita mau melihat perkembangan pembelajaran peserta di kelasnya. Oke, artinya akan segera dilakukan ya Bu ya, agar bisa langsung kelihatan ya perubahan dalam pembelajaran nanti ya Bu ya. Kalau begitu Ibu, untuk rencana pengembangan ini sendiri ya Bu ya, kira-kira nih kalau di sekolahan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya ini agar tujuannya tercapai siapa aja nanti? Untuk pihak-pihak yang terlibat itu kepala sekolah Bu ya, terus ada rekan guru juga dari dalam proses kolaborasi nantinya. Oke, baik, nanti berarti akan ada laporan dulu ya Bu ke kepala sekolah gitu ya, karena kan akan mengajak kolaborasi dengan kepala sekolah gitu kan ya. Kemudian juga nanti ada keterlibatan dengan rekan-rekan guru lain ya Bu ya, seperti mungkin rekan guru BK juga perlu dilibatkan ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu. Baik Ibu, tidak terasa cukup panjang ya perbincangan kita hari ini. Saya harap perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua gitu ya Bu ya. Kalau begitu saya ingin tahu nih, bagaimana kesimpulan dari Ibu tentang percakapan coaching supervisi akademik yang telah kita lakukan ini? Yang jelas itu saya merasa sangat berterima kasih karena Ibu sudah berkenan melakukan observasi di kelas saya Bu ya. Jadi saya merasa dengan adanya kegiatan ini saya merasa banyak ilmu yang saya dapat Bu ya. Jadi dari mulai tahap pra-observasi Bu ya, terus kemudian observasinya dan diskusi lagi setelah melakukan observasi itu. Dan saya berharap untuk kedepannya itu pembelajaran saya di dalam kelas itu bisa lebih baik lagi dan murid saya itu bisa merasa nyaman Bu, seperti itu. Oke, artinya alhamdulillah berarti bermanfaat ya Bu ya diskusi kita ini, sehingga mungkin harapannya nanti ke depannya bisa meningkatkan kompetensi Ibu di dalam pembelajaran, terutama Ibu meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya Bu. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Terima kasih Bu Nina atas waktunya sudah membersamai di sini dalam percakapan pasca observasi. Tetap semangat ya Bu ya. Kita akan lihat perubahan yang terjadi dalam 2 bulan ke depan. Berarti semoga apa yang kita bincangkan hari ini membawa manfaat buat kita semua ya. Oke, terima kasih ya Ibu Lela ya. Mungkin Bu Lela ada kegiatan pembelajaran lagi. Sampai jumpa lagi ya Ibu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam.